Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara, serta ibu yang kami hormati, marilah kajian tafsir Al-Quran, khususnya surat Al-Mulk atau surat Tabarok. Malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafizun. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini sekalipun kondisi hujan, kita bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai wujud nyata kesiapan kita untuk menerima petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesiapan kita, insya Allah akan membimbing terus kita untuk menuju hidayah dan yaitu taufik. Taufik itu diringankan teman-teman, yaitu baru ditunjukkan itu loh. Tapi istilah taufik itu inginnya mengerjakan apa yang dipahami dari Al-Quran itu. Maka ulama dulu kalau mengakhiri bid'ahnya mesti billahi taufik wal hidayah. Tapi ada yang mengatakan hidayah dulu baru taufik. Diberi hidayah terus diringankan pikirannya untuk mengerjakan telah namanya taufik. Hidayah baru tahu bahwa itu benar, itu salah dan seterusnya, itu namanya hidayah. Kalau taufik yaitu ada keinginan untuk melaksanakan petunjuk itu dengan sebaik-baiknya, itulah namanya taufik. Sekarang sampai kepada surat baru yaitu surat Al-Mulk. Ada petunjuk Nabi bahwa bacalah Quran, karena Quran itu besok dari kiamat akan menjadi syafaat, pemberi syafaat pada kalian semua. Tapi Nabi juga mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada satu surat 30 ayat yang bila dibaca akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Ditanyakan apa satu, ternyata 3 ayat adalah surat Al-Mulk. Maka untuk menjaga Quran dan menghafalkan itu tidak harus Al-Quran sepenuhnya. Bisa surat-surat favorit seperti Al-Mulk, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Itu silakan, itu akan menjadi andalan pembela terhadap kita besok kalau di sidang atau di hisab. Kata Nabi seperti itu. Ketika dijelaskan pada zaman Nabi bahwa orang yang menghafalkan atau menguasai surat Al-Mulk itu akan mendapatkan syafaatnya, langsung kering lampet, cilik gede, tua nom, dong ngapalkan surat Al-Mulk seperti jamaah masjid Muhajirin insya Allah. Maka supaya apa? Satu ayat saja, tidak perlu banyak-banyak. Insya Allah apa? Karena yang disuruh hafalkan itu hanya manusia yang beriman.
Maka dengan niat di hati kita insya Allah, karena dia nyatakan Allah dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. 4 kali disebutkan. Demi sungguh-sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Ingat ya nggak pakai. Maka masihkah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Bukti nih cah cilik hafal Fatihah, surat Ikhlas, surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, rata-rata apa itu berarti bukti bahwa mudah sekali dibandingkan kitab yang lain. Maka monggo ini ada semacam tawaran membaca, menghafalkan surat Al-Mulk yang besok akan menyelamatkan bagi yang menghafalnya. Ada kisah di kisah Nabi bahwa Nabi diberi kesempatan untuk mendeteksi orang yang hafal surat Al-Mulk. Suatu ketika dihadapkan pada malaikat, kemudian siapa itu Al-Mulk menghadap di depannya, hadapi malaikat, jangan kau tanya yang repot-repot, ini adalah orang yang selalu menjaga aku. Sehingga malaikat itu matur yang berjalan. Akhirnya surat Al-Mulk matur bahwa kula niku pun sudah jenengan ciptakan sejak di Lauh Mahfuz. Sekarang kami punya, mohon diberi kesempatan membela orang-orang yang menghafalkan. Maka akhirnya mendapatkan pembelaan dari surat Al-Mulk. Untuk itu sekali lagi kami menghimbau kalau bisa surat Al-Mulk apa yang pendek. Nak rasa ya surat Kafirun atau surat sing paling gampang apa? Falaq dan Nas. Setiap akan tidur jangan lupa surat Qul, surat Ikhlas, Al-Falaq dan Nas, ditambah 2 ayat surat Baqarah yang akhir. Amanah Rasul bima unzila. Nabi membiasakan kalau belum tidur baca surat Al-Mulk juga. Kan kalau apa insya mudah. Kalau apa dibaca boleh. Baiklah, kita ini sebagai pengantar, dan surat Al-Mulk itu terdiri dari 30 ayat dan juz 29 ini semuanya surat Makkiyah. Ada 11 surat. Nah, dengan apa bagus. Nah, mulai 29 sampai juz ke-30. Nah, 30 kan sudah rata-rata mulai amma yatasaalun sampai apa? Sampai An-Nas. Kami di kampung sana sudah membina imam-imam itu untuk menghafalkan juz amma. Imam-imam masjid atau musola supaya juz amma orang apa yang lain diusahakan apa dan makhrajnya serta bacaannya baik. Jangan sampai apa tapi bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid atau ilmu tafsir. Monggo sambil baca sambil menunggu yang lain baca Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
berkah karena berkah dari Allah. Berkah itu hanya dari Allah. Benda atau orang tidak bisa memberi berkah. Maka kita tidak boleh meminta berkah kepada orang, walaupun orangnya itu terkenal. Baru berkah hanya dari Allah. Nabi saja kita mintakan berkah kepada Allah. Kapan itu? Kapan? Nah, tahiyat nanti wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi kita tidak boleh lagi minta berkah kuburan, minta berkah keris, minta berkah Quran. Di Quran itu penuh berkah kalau dipahami dan diamalkan. Maha suci alladzat biyadihi, yang di tangannya, di kekuasaannya, al-mulku, segala kekuasaan, segala kerajaan. Mulku itu kerajaan dan kekuasaan. Kekuasaan di mana saja itu di tangan Allah. Kalau mereka diberi kesempatan berkuasa itu hanya pinjaman, diberi kesempatan agar menjalankan kekuasaannya dengan sebaik-baiknya. Ini harus dipahami. Siapapun di mana semua kekuasaan milik Allah. Fir'aun walaupun menang-menang mengaku Tuhan, juga kekuasaannya sangat terbatas. Berbeda kekuasaan Allah, tidak ada batasnya. Mau apa aja cukup sederhana. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin kan begitu terang. Allah jika mengendaki sesuatu cukup berfirman kun fayakun, maka jadilah. Kun kata-kata, fayakun kun jadilah, fayakun maka jadilah. Ini kalau akhirnya Quran. Kun ke fayakun itu membutuhkan proses. Tidak kun terus betul jadi. Contohnya Pak Leman jalur Allah minta cucu, anaknya dinikahke, ketujuan terus bujuk, terus anaknya masih kumpul. Nara kumpul orang bakal jadi, walaupun dinikahke kita kumpul orang jadi. Itulah prosesnya kun dari nikah kumpul langsung jadi apa terus lahir. Apa melalui proses beberapa bulan. Berapa bulan Pak Edi? Yang tahu pada berapa? 9 bulan atau 7 bulan? 9 bulan. Itu namanya proses. Semua kejadian pakai proses. Ciptaan langit, bumi, matahari, bulan, kita semuanya pakai proses. Menurut riwayat dalam surat Al-Anbiya, langit dan bumi itu asalnya gantet, menempel. Setelah menempel, Allah ya, cara Allah mikir, nempel kira manfaat. Langit dan bumi kalau nempel tidak ada manfaatnya. Maka dipisahkan oleh Allah prosesnya. Jadi langit ke atas, bumi langsung bisa dimanfaatkan. Bumi goyang terus, bagaimana supaya tidak goyang? Kita pakai dipatroki. Apa patroki? Gunung. Sampai seperti itu semua diceritakan dalam Al-Quran. Maka Quran itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka kalau ingin menjadi orang yang betul-betul pandai luar biasa, pahamilah Al-Quran dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadi bermanfaat ilmunya. Itulah hakikat kekuasaan yang dengan pegang diberi kekuasaan apa saja itu hanya pinjaman. Bahkan kita punya milik, itu namanya apa Pak? HM apa? Hak milik. Itu kan setiap bangunan tanah itu kan ada HM-nya. Itu pun hanya mengakui saja. Akhirnya yang memiliki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang kita
miliki, hanya dipinjami, ngakui silakan, tapi tidak punya hak mutlak. Pada waktunya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan bahwa dan Allah itu yang punya kekuasaan mutlak itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, apa saja di langit, di bumi, di alam mana saja, bahkan alam akhirat, semuanya itu Qadirun Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada satupun tanpa peran atau tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus ada yang dibiarkan mereka merajalela sakar PDW, ada yang dituntut sesuai dengan tuntunan Allah. Maka Allah memberikan tuntunan, tapi ada yang tidak mau mengambil tuntunan, bertindak semaunya sendiri, ya silakan, nanti pasti ada risikonya. Terus selanjutnya ayat yang kedua, ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Senin yang akan datang satu persatu Bapak. Ya baik, insyaallah. Alon-alon. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyab namanya qalqalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ditegur amala, jangan diwaca ngamala. Bahasa itu tidak boleh, tapi orang Jogja biasa Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak sah menurut aturan bacaan, harus alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ditegur nasta'in. Untuk itu sekali lagi mohon diperbaiki bacanya supaya tidak terjadi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ditenggorokan itu namanya huruf halak, huruf yang keluar dari tenggorokan di tengah-tengah. Alladzi, nah ini ada nun kecil, itu kan nilati dengan bersani sebuah cetakan Quran pasti ada nun kecil. Maksudnya kalau baca itu diteruskan, qadir diteruskan, tidak berhenti. Tanwin itu, tanwin yang qadirun itu menjadi berubah non kecil, qadirunil, ditambah tanwin. Itu maksudnya seperti itu. Jadi mau dengan membaca terus wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ladzi qadirun, tanwinilah dirubah jadi non kecil, karena tanwin dan non kecil itu, non mati itu sama bunyinya. Ini sekedar tahu saja supaya dibiasakan, jangan dibaca nilladzi, nah itu berarti tidak digurukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum jangan jadi biasanya karena asal belajar dari tulisan Arab Latin, hak di garis bawahi ahsanu amala wa huwal azizul ghafur tebal ghafur disebut roh takhim, roh yang tebal. Monggo. Alladzi khalaqal
jangan dipotong mau itu khusus Presiden Tiongkok namanya mau cetu, mau bukan mau tapi mau. Alladzi khalaqal mauta, yaitu yang telah menciptakan mati atau kematian atau semua mati, punya mati itu karena Allah ciptakan mati. Wa hayatan dan hidup, yang mereka ada yang mati ada yang hidup itu semua yang menciptakan Allah. Atau dengan kata lain, benda seluruh dunia itu hanya dua, antara benda mati ya benda apa? Benda hidup. Kapal-kapal di mana-mana itu hanya dua, ada benda mati dan benda hidup. Sebenarnya saling melengkapi, saling membutuhkan. Yang mati ya butuh benda, butuh hidup, asalnya hidup. Yang hidup itu dari benda mati. Percaya enggak bahwa benda hidup itu asalnya dari benda mati? Ada anjing mati, biarin terus nanti metu benda hidup. Apa itu? Ini gampang kan? Jadi benda mati itu bisa membuat benda hidup. Maka dari itu jangan nyembah lagi benda mati. Awak dhewe itu terdiri dari benda mati, ya enggak? Apa itu? Apa Pak? Air benda mati apa hidup? Air benda mati apa benda hidup? Benda mati. Maka jangan mentang-mentang saya jadi wong urip tapi sok kemaki, pada asalnya benda mati. Bahkan dijual dalam pasar. Barang ada coba ngambil botol dijual ke pasar. Napa Pak iki kambu obat, tidak laku obat. Ini contoh saja. Ini pun oleh ahli dikatakan bahwa kenapa yang disebutkan kan mati dulu kok tidak hidup? Maksudnya kan apa kan yang menyebabkan hidup dan mati. Tapi kok mati dan hidup? Ternyata adanya hidup dari yang mati ini. Kita menjadi makhluk hidup itu karena jadi makhluk yang mati. Bahkan di Runo sampai Adam bisa hidup itu diciptakan dari tanah benda mati, maka jadi Adam. Begitu juga Allah menciptakan semua yang hidup di atas bumi itu ada benda mati, benda itu dikonsumsi oleh makhluk hidup yaitu manusia. Maka dengan kata lain bahwa benda hidup itu diciptakan dari benda mati, dan adanya benda mati bisa membuat adanya benda hidup. Itu semua punya tujuan. Tujuannya apa? Liyabluwakum, agar Allah menguji. Ini pun petunjuk bahwa segala suatu buatan kita itu perlu diuji sih. Ada uji coba, termasuk apa? Membuat mobil SMK diuji sih. Solo Jakarta ternyata berhasil untuk mempengaruhi semuanya ciptaan manusia diuji coba, termasuk obat ya Pak Dokter ya. Obat itu juga diuji coba dulu, sehingga ada yang promosi obat itu kemana-mana. Itu setiap bulan mesti ada pertemuan dokter menggunakan obat-obat ini untuk bagaimana hasilnya. Ini tujuan Allah menyebabkan hidup dan mati agar Allah menguji manusia atau makhluk kalian, menguji kalian. Ayukum, siapa di antara kalian ahsanu, yang paling, pakai ahsan, paling bagus. Maka kalau menciptakan, membuat benda yang bagus, yang merasa saya, yang paling bagus amalan perbuatannya. Di kita hidup ini dituntut oleh Allah agar menjadi orang yang paling
paling baik, the best, paling baik, amalnya harus baik, perbuatannya harus baik. Ini tujuannya. Maka karena dituntut terbaik, maka hidup ada seperti perlombaan. Ada fastabikul khairat, berlomba-lomba saja. Termasuk ibadah, bagaimana agar ibadah kita lebih baik daripada yang lain. Jangan merasa kita meniru yang baik ditiru. Ahsan amalan, tidak aksaru amalan, tidak dituntut yang paling akeh, tapi paling bagus. Jadi yang dituntut kita beramal, berbuat yang terbagus, bukan terbanyak. Maka ini pun oleh ahli kabir keluarga penjahit itu dengan tuntutan yang bagus itu Nabi besok hari kiamat mengadakan lomba, sehingga tanah salu fa ini mubaik bikumul umam yang do nikah do nglairno, itu bahasa Nabi no. Nikah itu harus punya tujuan melahirkan, tidak boleh punya tujuan mengasal. Apa Pak? Zaman saya ini kan tujuannya tidak melahirkan. Ya Pak Bandi harus tua kan orang melahirkan, mau sopo orang melahirkan. Tujuannya apa? Pak Leman. Kenapa Pak Dokter? Orang tua kawin tujuannya apa? Tak jadi rahasia nih. Rekreasi. Paham rekreasi? Rekreasi itu apa toh? Jadi mengekspresikan hati menjadi senang. Bahkan menurut Dokter Boyke, ekspresi cinta yang paling tinggi ya itu. Nah, orang senang kalau orang gelem ngumpuli itu berarti ngapusi. Tapi zaman sekarang nikah itu bukan, kalau zaman sekarang dulu lah. Kalau sekarang tadi rekreasi, zaman dulu bukan rekreasi. Nikah itu tujuannya bukan rekreasi, tapi apa? Tadi seperti katakan Nabi, apa? Reproduksi. Lalu dieling-eling tujuan nikah itu dalam awal pertama setiap nikah itu diarahkan supaya bisa reproduksi. Karena Nabi mengatakan Pak ini mubayin, aku besok akan berlomba-lomba mengadakan pameran di depan nabi-nabi yang lain, umat yang paling hebat umat Isoko. Maka kita dituntut punya anak-anak yang bermutu. Kuwi kan boleh baik. Mbah anak anak kan jadi mutu, bermutu. Sudah punya mutu. Itulah sebabnya maka dituntut kita apapun yang kita kerjakan harus baik. Jualah diusahakan anak yang terbaik, bukan terbaik dalam fisiknya saja, tapi juga akhlaknya, sifatnya, kelakuannya dan lain sebagainya. Itu tujuan aksan amalan. Nah, perbuatan atau hal yang baik itu mesti ada ada petunjuknya. Semua yang ada petunjuknya mesti hasilnya baik, ada petunjuknya. Lah Islam ditunjukkan, diberikan kepada Nabi agar membawa petunjuk pada umatnya, agar umatnya menjadi baik. Ini yang harus dipahami. Kita lanjutkan. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah itu maha perkasa lagi maha pemaaf. Perkasa karena mampu memaksa siapapun untuk menjalankan perintahnya, tapi tidak pernah Allah memaksa, tapi hakikatnya memaksa. Buktinya apa Pak? Buktinya kita sering dipaksa.
perut kita tidak diisi apa-apa. Lapar, karena lapar kita harus makan. Kita kan dipaksa terus untuk makan. Kita tidak sadar kadang-kadang orang lapar kan dipaksa udah mau. Natanya aturan apa asal perut tidak diisi lapar, tidak diberi minum haus, itu semua adalah paksaan dari Allah. Mau tidak mau harus dialami. Namun demikian, kalau tidak bisa berbuat baik, Allah memberi maaf, sehingga diwarai kalau berjalan untuk berdoa, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Jadi kita tuh serba benar di Allah memberikan jalan paling enak. Silakan berbuat yang terbaik, tapi nak kekurangannya jalur ngapura. Allah pasti ngapura. Ya Allah, kalau ampun jenengan hukum, ampun jenengan siksa menawi kula salah lan kesupen. Seperti itu, maka jangan tidak terus sampai merenungi, sampai putus asa terhadap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kita bukan dari benda mati, kita menjadi hidup, besok akan mati. Harus mati apa? Hasil kita selama hidup di dunia ini. Maka ditanyakan, sehingga Nabi pun menjelaskan bahwa dunia ini tempat untuk bercocok tanam. Kalau hasilnya baik, akan dilaporkan malaikat. Baik sekali Pak Edi, Pak Maksud itu rajin dari masjid, ngaji terus, akan dilaporkan. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk agama kita. Setelah kita tahu kondisi kita, bahwa kita diciptakan Allah agar berbuat terbaik. Perbuatan terbaik itu perbuatan yang mengikuti SOP namanya, mengikuti petunjuk Allah seperti apa, ikuti. Ibadah baik seperti ikuti Nabi. Maka paling enak itu ikuti saja. Nah, kita kadang-kadang sok nanti sering saya ingatkan zikir gawe zikir diri. Zikir gawe asmaul husna, pada Nabi zikir cukup diberi aturan jalanan. Istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, la ilaha illallah, terus subhanallah, alhamdulillah, wa akbar, qul wa alaq, nas, ayat kursi. Cukup seperti itu, tidak macam-macam yang dibaca. Paling enak itu mesti menjadi hati kita tenang karena mengikuti petunjuk, dan hasilnya mesti insya Allah lebih baik daripada kerjaan yang tidak mengikuti petunjuk atau prosedur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa samawatin, jangan ting tapi tin, terus dibingungkan belakangan namanya ekfa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, itu jangan tak tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, tak dengan to itu. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Far namanya roh tebal tafsir surat Nasir Rasul yang farji, yang banyak yang baca seperti itu farji, padahal membacanya yang bagus farji'il basara hal tara min futur. Dengan orang apa niku, aku keliru berarti salah terus. Wong ngaji nak keliru itu malah ganjarannya dua kali lipat. Belum sengape keliru.
Nah, wis bener berarti rasa ngaji harus bener sampai itu ngaji itu tujuannya untuk mengoreksi. Kata Nabi, awalu ma yuhadabu yang maksudnya mula pertama seorang diperiksa dulu itu yang diperiksa sholatnya. Maka kita dandani terus sholat itu. Umat terpesan sebelum diperiksa besok, periksa dulu sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ditebalkan. Monggo. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut basaraha tara min futur ditebalkan kok sejak tur ulangi lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Alladzi itu namanya isim mausuf, aku nyambung ana isim gandengan karo kata kerja. La khalaqa diberi kata alladzi, al-ghafur ketemu khalaqa diberi kata sambung namanya isim mausuf. Alladzi khalaqa, siapa Allah yang maha pengampun dan memperkasa itu. Bukti keperkasaannya alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Yang diciptakan namanya makhluk, yang menciptakan namanya khaliq. Sab'a samawatin 7 langit. 7 langit tibakon bersap-sap atau berlapis-lapis, bersap-sap. Nah, lapisan antara langit yang satu dan yang lain itu ada batas udara suhu juga sampai langit ke-7. Ada yang mengatakan ya sesuai dengan pengetahuan kita saja bahwa langit itu ada batasnya, sehingga seseorang itu kalau naik ke atas terus kemudian tidak ada daya tarik menarik antara bumi sehingga mengambang terus. Itulah 7 langit. Nah, itu yang mempelajari ya juga dengan Pak Lema, dengan astronot untuk mempelajari. Nah, untuk bisa hidup di bulan itu harus membawa oksigen dari bumi. Nah, ini berarti betul-betul luar biasa ciptaan Allah. Terus dengan mata roh, kamu tidak bisa melihat, tidak menyaksikan fi khalqir rahman, terhadap ciptaan Allah yang Maha Pengasihnya itu min futur, ketidakseimbangan, tidak ada celahnya, tidak ada cacate. Panjenengan oleh cacate bulan, cacate apa, matahari cacate apa. Ciptaan Allah itu tidak ada cacat persis, bumi, langit, bumi itu tidak ada celah jeleknya atau cacatnya. Semuanya diatur seimbang sehingga tidak pernah terjadi bintang jatuhi kita. Paling pecahannya disebut meteor. Pecahannya disebut meteor. Nah, cara kenapa Pak? Piring terbang itu nak mantu juga kan biasanya piring terbang. Selalu seperti itu. Tidak ada satupun setan Allah yang cacat. Ciptaan Allah. Kalau cacat berarti karena pengaruh manusia. Yang sebab Pak dokter, karena
anaknya hasil hubungan gelap ingin digugurkan, diberi obat, maka lahir apa Pak Dokter? Cacat. Itu kan karena manusia, bukan karena dicacatnya mesti karena manusia. Semua ciptaan Allah sempurna, sehingga disebut kamal, jamal. Pasti bagus, tidak ada yang jelek, semua bagus. Terus yang satu lagi jalal, yaitu jalal itu agung, ciptaan itu maha agung, maha ciptaan, semua ciptaan Allah itu bagus. Untuk itu sekali lagi tidak ada orang yang bisa membuat ciptaan seperti ciptaannya Allah. Mesti dengan bantah. Yaitu kan ada cloning. Cloning itu bahannya seperti ya cuma dari Allah kita kan. Seperti membuat rumah baru itu bahannya sama pasir dari Allah lagi, dari gunung, dari terus semen dari apa, semuanya yang punya itu Allah. Kita hanya punya hak apa? Hak guna punya. Silakan gunakan apa saja, tapi ingat bahwa pusat atau dari semua benda-benda itu semua adalah milik Allah, ciptaan Allah. Kita hanya diberi hak guna, tidak punya hak cipta, tapi diberi kesempatan untuk menciptakan, tapi itu hanya sebetulnya hak guna saja. Apa yang dibuat, apa yang diciptakan Allah kita pakai, kita jadikan, termasuk sepeda dan sebagainya, semuanya kapal pesawat terbang, cuma bendanya, bahannya juga sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sekali lagi itulah yang harus kita pahami. Kembali lagi fajil basara, ulangi, lihat, perhatikan. Pasti kamu akan melihat tidak ada cacat sedikit pun ciptaan Allah. Pasti itu. Nah, itulah 3 ayat. Kira-kira besok Senin yang akan datang hafal kan? Hafal ya? Nah, manfaat pada kita sendiri. Tapi orang rasa, orang rasa terus ramakan tak kapal kayak gitu. Ini hanya bahasa-bahasa Pak rasa, terus maksud tenang Pak maksud di barang rasa siapa ke tenang. Tapi nanti apa kira Pak bahasa Paisan orang rasa, terus wah aku nak mangkat sesunan pernah pakai terus orang mangkat. Akhirnya rasa ngaji itu orang mangkat kabeh. Jadi sekali lagi itu ada himbauan motivasi agar kita dan Nabi selalu memberi motivasi kepada umatnya agar rajin membaca Al-Quran dan masuk menghafalkan bagian dari surat-surat pendek. Terima kasih. Tidak akhiri bersama dengan Alhamdulillah.